Breaking news, Malaysia disangsi oleh FIFA. Apa benda ni weh? Kali ini bukan rumours guys, abang pun gila terkejut weh. Menurut berita terkini, FIFA telah sangsi FAM atas kesalahan pemalsuan dokumen 7 orang pemain kebangsaan. Pemalsuan dokumen doh, ini kesalahan yang berat. Pemain-pemain tersebut telah mewakili Malaysia lawan Vietnam hari itu. Ini termasuk Facundo Garces, Rodrigo Hogaldo, João Figueiredo, Hector Hevel, John Irazabal, Gabriel Palmero dan juga Emmanuel Machuca. Dilaporkan FAM perlu bayar denda RM350,000 kepada FIFA. Pada masa yang sama, setiap pemain didenda Finally, akhirnya Malaysia resmi disanksi FIFA. Dunia sepak bola bergejolak. Gelombang besar mengguncang dunia sepak bola Asia Tenggara. Setelah berbulan-bulan spekulasi, akhirnya FIFA resmi menjatuhkan sanksi berat kepada Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Keputusan ini datang pada hari yang tak akan dilupakan publik Malaysia. Hari ketika nama Harimau Malaya jatuh dari kehormatan ke titik paling kelam dalam sejarah sepak bola mereka. Suasana di markas FAM, Kuala Lumpur, berubah muram. Tidak ada sorak, tidak ada pembelaan. Hanya wajah-wajah pucat para pejabat federasi yang menyadari bahwa segalanya telah berakhir. FIFA, melalui siaran resminya dari Zurich, menyatakan Malaysia terbukti melakukan pelanggaran administratif dan manipulasi data pemain naturalisasi. Tanda tegangan tinggi, FIFA tidak bisa lagi menutup mata. Dalam pernyataan resmi yang dirilis tengah malam waktu Malaysia, FIFA menegaskan bahwa penyelidikan terhadap FAM telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Proses panjang itu akhirnya menemukan bukti kuat mengenai pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian data naturalisasi pemain yang diturunkan Malaysia di ajang resmi. FIFA menilai FAM gagal mematuhi prinsip kejujuran dan integritas dalam proses administrasi pemain. Tulis pernyataan tersebut. Kalimat itu seperti petir di siang bolong bagi publik Malaysia. Selama ini, rumor pemalsuan dokumen pemain naturalisasi telah beredar luas di media sosial, namun FAM selalu menepisnya sebagai fitnah. Kini, dengan sanksi resmi dari FIFA, semua yang selama ini ditutupi akhirnya terbongkar. Tanda peringatan dua suasana panik di markas FAM. Begitu pengumuman itu keluar, suasana di markas FAM di Wisma Kelana Jaya berubah drastis. Sejumlah pejabat dikabarkan meninggalkan gedung dengan tergesa-gesa. Wartawan dari berbagai media lokal dan internasional berkumpul di depan gerbang utama. Beberapa staf terlihat menunduk, enggan memberikan komentar apapun. Salah satu sumber internal yang tak ingin disebutkan namanya mengatakan, "Kami sudah menduga hal ini akan terjadi, tapi tidak menyangka secepat ini. FIFA menemukan terlalu banyak ketidaksesuaian dokumen." Sumber lain menambahkan bahwa beberapa pejabat FAM sudah diminta mundur sejak 2 pekan lalu, tapi menolak karena berharap kasus ini bisa diselesaikan secara internal. Kini, harapan itu pupus. FIFA telah menurunkan keputusan final, dan tidak bisa diganggu-gugat. Globe Eropa Afrika dunia sepak bola kaget, Malaysia disangsi FIFA. Reaksi dari dunia sepak bola internasional datang dengan cepat. Media Inggris seperti The Guardian dan BBC Sport menyoroti keputusan ini sebagai skandal terbesar di Asia Tenggara dalam 1 dekade terakhir. Sementara media Indonesia dan Thailand langsung menjadikan kabar ini sebagai headline utama. Di media sosial, tagar FIFA Banet Malaysia langsung menduduki trending topik di Twitter dan Facebook. Ribuan netizen dari Indonesia, Thailand, Vietnam, hingga Filipina ikut berkomentar. Sebagian besar menyatakan kaget, sebagian lagi justru menganggap sanksi ini adalah akhir yang sudah seharusnya terjadi. Seorang jurnalis olahraga dari Vietnam menulis, "Malaysia terlalu lama bermain di wilayah abu-abu. Sekarang mereka harus menanggung akibatnya." Bom isi lengkap sanksi FIFA untuk Malaysia. Dalam dokumen resmi yang dirilis FIFA, terdapat 3 poin utama yang menjadi dasar sanksi. Pelanggaran administratif dan manipulasi dokumen naturalisasi pemain. Kegagalan FAM dalam melakukan verifikasi identitas pemain secara independen. Upaya penghindaran audit internal FIFA yang dilakukan oleh sejumlah pejabat federasi. Akibat dari pelanggaran tersebut, FIFA menjatuhkan hukuman berupa larangan berpartisipasi di kompetisi internasional selama 1 tahun kalender. Denda administratif sebesar $2 juta AS. Audit menyeluruh terhadap sistem administrasi FAM, diawasi langsung oleh Komite Etik FIFA. Dengan keputusan ini, Malaysia resmi absen dari seluruh kompetisi internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia dan turnamen AFC yang akan datang.
Wajah berteriak ketakutan runtuhnya mimpi Piala Dunia. Dampak terbesar dari sanksi ini jelas terasa pada mimpi besar Malaysia untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semuanya hancur dalam sekejap. Tim yang seharusnya berangkat untuk menghadapi laga persahabatan bulan depan kini tidak lagi memiliki izin bertanding di bawah bendera FIFA. Para pemain yang sebelumnya berlatih di Johor Bahru dikabarkan syok. Beberapa pemain keturunan bahkan disebut telah menghubungi agen mereka untuk mempertimbangkan kembali karir di luar Malaysia. Seorang pemain yang baru saja dinaturalisasi mengatakan kepada media, "Saya datang ke sini untuk bermain sepak bola, bukan untuk terlibat dalam politik federasi." Kutipan itu menggambarkan betapa dalamnya krisis yang kini menimpa sepak bola Malaysia. Patah hati reaksi masyarakat, "Kami dipermalukan di depan dunia." Kabar sanksi FIFA ini langsung menyebar ke seluruh Malaysia. Media nasional seperti Berita Harian dan utusan online menurunkan laporan utama dengan nada muram. Di kolom komentar, ribuan pendukung sepak bola Malaysia meluapkan kekecewaan dan amarah. "FAM telah mempermalukan kami semua," tulis seorang warganet. "Sekarang siapa yang harus bertanggung jawab atas kehancuran ini?" tulis lainnya. Di beberapa kota seperti Kuala Lumpur dan Johor, spanduk bertuliskan, "Reformasi sepak bola Malaysia sekarang," mulai bermunculan di jalanan. Gelombang kemarahan publik benar-benar tak terbendung. Pedang menyilang dua, tekanan politik mulai meningkat. Krisis ini juga mulai memasuki ranah politik. Sejumlah anggota parlemen Malaysia menuntut penyelidikan terbuka terhadap FAM. Beberapa di antaranya bahkan mendesak agar seluruh jajaran pengurus federasi segera dibubarkan. "Ini bukan hanya soal sepak bola, ini soal nama baik negara," ujar salah satu anggota DPR Malaysia dalam sidang darurat. Pemerintah Malaysia pun dikabarkan sedang mempertimbangkan membentuk Komisi Independen Sepak Bola Nasional yang akan mengambil alih sementara urusan federasi. Namun keputusan itu belum final. Yang jelas, tekanan terhadap FAM kini sudah mencapai titik tak tertahankan. Api Indonesia dan Thailand tanggapi dingin. Menariknya, dua rival terdekat Malaysia di kawasan justru menanggapi kabar ini dengan dingin namun penuh sindiran. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam wawancara singkatnya hanya berkata, "FIFA memiliki standar. Semua federasi harus mematuhinya." Sementara Federasi Thailand, FAT, mengeluarkan pernyataan resmi yang berbunyi, "Kami berharap semua negara anggota AFC belajar dari kejadian ini." Kalimat sederhana tapi jelas bernada menohok. Publik Asia Tenggara pun melihatnya sebagai bentuk sindiran terselubung terhadap Malaysia yang selama ini sering merasa di atas angin. Tengkorak titik terendah sepak bola Malaysia. Tidak ada yang menyangkal bahwa hari ini adalah hari tergelap dalam sejarah sepak bola Malaysia. Federasi yang dulu menjadi kebanggaan kawasan kini harus menanggung malu di hadapan dunia. Seluruh proyek naturalisasi, investasi klub, dan rencana besar jangka panjang seketika lumpuh total. FIFA telah menjatuhkan palu terakhirnya, dan tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Diagram dengan tren turun dampak langsung. Sponsor cabut, klub terancam bangkrut. Hanya beberapa jam setelah sanksi diumumkan, sejumlah sponsor besar mulai menarik diri dari kerjasama dengan FAM. Perusahaan besar seperti Petronas dan TM, Telekom Malaysia, disebut tengah meninjau ulang kontrak mereka. Sementara klub-klub Liga Super Malaysia kini menghadapi risiko finansial yang